Selamat siang, mendengarkan cerita Jurnal yang melakukan presentasi untuk ujian bersemester masuk kuliah komunikasi data dengan bisa mampu Pak Ucup berusaha. Jadi hari ini kita akan membahas tentang paper yang telah saya review dengan judul Internet of Things for Informed Health-Based Monitoring System, Modern Advances, Challenges, and Future Directions. Di paper ini membahas bagaimana pemantauan kebugaran dan kesehatan pasien secara jauh yang dapat dilakukan di rumah menggunakan teknologi IoT, sensor, dan perangkat. Tujuan utama adalah untuk memungkinkan pasien rawat jalan tetap terhubung dengan penyedia layanan kesehatan, mematuhi program rehabilitasi, dan menjaga kesehatan mereka setelah keluar dari rumah sakit. Permasalahan kita mempunyai dua permasalahan, yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus. Permasalahan umum yaitu meningkatnya populasi lansia yang membutuhkan perawatan medis terus-menerus dan tekanan yang meningkat pada sistem perawatan kesehatan untuk menyediakan layanan yang memadai dan efisien bagi populasi yang menyimak. Untuk permasalahan khusus, kita mempunyai banyaknya orang dewasa di atas usia 65 tahun dengan setidaknya dua masalah kesehatan individu. Lalu kebutuhan akan solusi teknologi yang dapat mengurangi beban sistem perawatan kesehatan sambil tetap memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien. Nah, untuk outcome, kita mempunyai metode pemantauan kesehatan terjauh melalui teknologi IoT, itu mencakup memantau kondisi kesehatan pasien secara real-time, memastikan kontinuitas perawatan dan rehabilitasi di rumah, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program rehabilitasi, dan memberikan kesadaran akan bahaya kesehatan kepada masyarakat. Ini IoT based in home remote monitoring system architecture. Jadi di sini kita mengambil ya ini datanya adalah educational information, dialog, story, diary, reminder, questionnaires, masuk juga vital sign, heart rate, ECG, obat, medication, level glukosa, tekanan darah, suhu, berat badan. Nah, ini akan di-upload ke Cloud Communication API. Lalu diteruskan ke Healthcare Professional Hub, ketika masuk dengan suster atau nurse, GP, physician, nutritionist, and fisioterapis. Lalu ini akan dilanjutkan dengan data rehabilitasi, apakah pasien butuh rehabilitasi atau gimana cara mencegahnya, diagnosanya apa, treatmentnya apa, follow-up-nya bagaimana, dan perubahan pola hidup. Lalu state of art, mengkaji berbagai kemajuan dalam teknologi telepon seluler, komunikasi nirkabel, sensor, perangkat yang dapat dipakai, serta arsitektur dan protokol IoT yang mendukung aplikasi pemantauan kesehatan di rumah. Inovasi ini termasuk penggunaan smartphone yang murah dan mudah didapat, revolusi Internet of Things, protokol IoT seperti NB-IoT, LoRa, WAN, dan 5G IoT yang menyediakan koneksi seluler yang andal dan hemat biaya. Ini adalah key technologies for IoT-based in-home health monitoring system. Itu mencakup cloud computing, middleware layers, software communication networks, and health and assistive sensors dan IoT application. Nah, untuk implementasi metode pemantauan kesehatan ini diimplementasikan melalui penggunaan sensor yang dipakai oleh pasien untuk mengumpulkan data kesehatan, rumah tangga yang menghubungkan sensor dengan riwayat medis pasien, penggunaan cloud untuk menyimpan dan memproses data kesehatan, penyediaan antarmuka untuk penyedia layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk memantau dan mengelola data kesehatan pasien. Hasil dari implementasi metode ini ditunjukkan dalam bentuk grafik atau tabel, hasil simulasi, dan pengukuran kepatuhan pasien terhadap program. Ini adalah contoh penggunaan atau implementasi dari IoT tersebut. Pertama, ini adalah Welcome System COPD with Comorbidities Integrated Care Management System.
Nah, ini dipakai untuk paru-paru. Jadi untuk pasien yang mempunyai gejala permasalahan paru-parunya, memiliki sensor type spirometer, glukometer, BP, weight scale, temperatur sensor, and wearable device that include heart rate, ECG, EP, accelerometer, and SpO2 sensor. Description-nya wearable and cloud computing to support integrated care management for COPD patient with comorbidities. Di keuntungannya advantage to manage the COPD condition to give early detection. Ini memberikan deteksi awal dari komplikasi COPD ini. Itu potensial mengurangi tingkat keparahan dari penyakitnya. And the prevention and mitigation of comorbidities. Dan juga mencegah atau memitigasi sebelum terjadinya gagal jantung, diabetes, anxiety, and depression. Lalu ada smart pill menggunakan sensor ultrathin HPMC capsule with an embedded ingestible wireless sensor. Sensor ini aktif ketika get contact dengan cairan di lambung ketika pil ini diminum. Advantage for painless drug delivery, injectable drugs are converted into pills. The pill position itself to inject the drug into the jadi ini mirip seperti injeksi, tapi menggunakan pil. Jadi ketika pilnya masuk ke lambung itu sudah langsung diserap oleh tubuh. Asma monitoring atau monitor asma, sensor tipe sensornya adalah blood sensor that measure level of nitrogen monoxide, audio recorder, mobile app connectivity. Ini dipakai untuk memonitor pasien asma untuk mengoreksi data dalam waktu tertentu dari ketika pasien berada di rumah dengan melakukan pengecekan pada recordingnya. Mengancamnya juga ya, jadi bisa dicek dari tipe batuknya atau suara batuknya atau wheeze-nya. Jadi advantage-nya atau keuntungannya sangat menguntungkan dokter untuk memberikan rencana treatment dan masalah apa saja yang terjadi pada pasien selama beberapa waktu. Ada skin pendeteksi kanker kulit. Sensornya ultraviolet detektor atau sensor. Jadi ini dapat dipakai untuk mengukur tingkat UV radiasi yang merupakan salah satu penyebab paling besar kanker kulit. Sensor ini dapat dengan sangat akurat mengukur dari tingkat UV yang diserap oleh kulit. Jadi dia dapat memisahkan antara UVA dan UVB dan dapat menyebabkan kerusakan yang berbeda pada kulit dan memberikan early warning. Lalu ada deteksi kanker payudara dengan sensor berbasis material encased with sensitive heart sensor. Jadi sensor ini dapat mendeteksi perubahan temperatur pada lapisan kulit. Lalu perubahan ini akan dikirimkan oleh perangkat IoT-nya dan dianalisa oleh AI. Lalu hasil analisa dikirimkan kembali ke smartphone user. Nah, keuntungannya, smartphone ini dapat mendeteksi normality dengan akurasi 90% dan lebih pada wanita dengan usia menunjang atau lansia. Lalu ada cancer biomarker in urine detection, jadi mendeteksi gejala kanker melalui urin menggunakan chip-based sensor dengan laser yang terintegrasi.
Deskripsinya, dia dapat mendeteksi ya level yang walaupun level yang sangat rendah dari kanker dengan sampel urin. Jadi teknologi ini lebih sensitif daripada desain yang lain dan memiliki kelebihan itu non-invasif dan tidak mahal untuk mendeteksi molekul yang mengindikasikan adanya atau progres dari penyakit tersebut. Lalu ada closed loop insulin dari ini untuk menggunakan sensor blok glukosa dan elektronik insulin pump. Jadi alat ini mirip seperti artificial pancreas. The closed loop system automatically delivers insulin to people with type 1 diabetes. In response to the glucose level of people with type 1 diabetes, it allows user to customize their diabetes treatment. Dan keuntungannya adalah dia dapat menyesuaikan level insulin pada basal rate untuk menjaga tingkat blood sugar-nya itu stabil. Lalu ada coagulation dengan sensor highly sensitive optical sensor. Ini dapat mengukur kemampuan dari darah untuk membeku dan berapa lama darah ini mengental waktu membeku. Jadi dapat membantu user untuk self-assess untuk memprediksi sendiri ya kondisinya untuk mencegah terjadinya pendarahan yang lebih banyak atau terjadinya pembekuan darah di blood vessel. Jadi kalau deteksi awal dari alat ini, setiap kali terdapat pembekuan darah ya, itu dapat mencegah kondisi yang lebih parah dari penyakit jantung, stroke, ataupun kematian. Depression monitoring itu menggunakan smartphone acceleration sensor, GPS sensor, microphone, wearable inertial sensor, accelerometer, gyroscope sweat sensor. Wearable device and smartphone are used together as multimodal approach to assess and monitor sleep for patients who are in depressive anxiety or psychotic mood disorder with bonus long-term endurance, enabling monitoring for adaptive and personalized system which help to predict risk, relapse, sleep problems, dan depresi. Alat ini dapat mengukur ya tingkat depresi atau anxiety dari seseorang menggunakan smartphone. Dan banyak juga ya ini sensornya ada accelerometer, gyroscope, dan deteksi keringat. Lalu Parkinson's and Alzheimer's disease monitoring, sensornya menggunakan behavior sensor and RGBD camera to get analysis, wearable pressure sensor, and microphone for verbal monitoring. Lalu analisa data, stage pertama itu tingkat kepatuhan pasien terhadap program, kedua perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu, ketiga efisiensi metode dalam mendeteksi perubahan kondisi kesehatan dan memberikan peringatan dini. Nah, untuk penggunaannya ya, ini sistemnya itu pertama itu sistem tersebut harus heterogenetic. Jadi untuk to discuss different protocols, smart sensor, and application. Di formatnya itu harus bisa berubah. Flexibility, independence, and flexible program, open informed gym, long monitoring system, must work sorted in display specific care, attributes all while helping the surgeon movement at home. Lalu interoperability, adaptableness, consumer experience, dan safety. Nah, untuk IoT Cloud Computing Industrial Platformnya, untuk IoT Platform ini melibatkan CCTV, CLP, MQTT, melalui identification-nya, terus
Lalu berikutnya nanti ada Amazon Web Service, ini HTTP, MQTT, WebSocket, lalu security-nya menggunakan encryption, authentication, operation, untuk data form menggunakan JSON, platform have strong analytic capabilities, akan menggunakan kemampuan analisis yang kuat, ya, programming language menggunakan bahasa C, Java, Node.js, JavaScript, Python, Arduino, Android, iOS, Google IoT Platform, sama, HTTP, MQTT, authentication, JSON, yes, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, dan Ruby, IBM Watson, HTTP, MQTT, dan REST API. Atau menggunakan C#, C, Python, Java, Node.js untuk Microsoft Azure, menggunakan HTTP, MQTT, WebSocket, AMQP, lalu untuk security menggunakan encryption, authentication, authorization, menggunakan JSON, C, .NET, Java, Node.js, Ruby, Android, dan iOS. Lalu untuk K, lalu apa ya? Menggunakan MQTT, untuk analisisnya bisa, tapi tidak real time, menggunakan jasa C, C++, Oracle, AMP, menggunakan HTTP, MQTT, COAP, WebSocket, XMPP, and AMQP. Juga sama analisisnya, ya, tapi tidak menggunakan machine learning. Masih menggunakan C, Java, JavaScript, Android, dan iOS. Untuk kesimpulan dari paper ini adalah bahwa pemantauan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi IoT dapat secara signifikan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan di rumah, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi. Ide pengembangan selanjutnya, terutama integrasi metode ini dengan kecerdasan buatan untuk memberikan analisis data yang lebih canggih dan prediksi kondisi kesehatan. Pengembangan aplikasi seluler yang lebih intuitif untuk memudahkan pasien dalam menggunakan sistem pemantauan. Wah, ini agak ini ya, apalagi kalau orang udah tua ya. Lalu penerapan metode ini untuk jenis penyakit lain atau kondisi kesehatan yang lebih kompleks. Terakhir, kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan untuk memperluas jangkauan layanan dan pemantauan kesehatan secara cepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, pengucapan, pernyataan, dan pemahaman, saya minta maaf. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. I wish you have a nice day.